Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aliran Salafi. Sebelum lanjut mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu Fani Nurhardiani dengan NIM 2617070, Muniroh 2618012, Nisrohati 2618018, dan saya Fani Lavani Fatur Rahman dengan NIM 2618042. Di sini ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada sejarah aliran salaf, yang kedua ada perkembangan aliran salaf, dan yang ketiga tokoh dan pemikirannya. Selanjutnya akan dibahas satu persatu oleh masing-masing anggota kami. Silahkan. Sejarah aliran Salafi. Istilah Salafiyah berasal dari akar kata bahasa Arab salapa yaslupu salaf, berarti mendahului nenek moyang, leluhur, dan mazhab salaf. Menurut Ensiklopedia Dunia Islam Modern, generasi salaf terdiri atas 3 generasi muslim pertama. Masa itu membentang 3 abad. Yang pertama, para sahabat Nabi Muhammad SAW atau yang sering dikenal dengan sahabah, yang berakhir dengan sahabat Anas ibnu Malik wafat pada tahun 91 Hijriah atau 710 Masehi. Yang kedua, pengikut mereka atau yang sering disebut dengan tabi'in pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi. Yang ketiga, pengikut dari pengikut mereka atau yang sering disebut dengan tabi'i al-tabi'in pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Orang terakhir yang dianggap dari generasi salaf yaitu Ahmad ibnu Hanbal pada tahun 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 955 Masehi. Pada abad keempat Hijriah, mulai terjadi usaha menghidupkan jejak generasi salaf, di mana pada masa itu kemajuan berpikir sangat pesat dan juga munculnya arilan-arilan paham baru di kalangan umat Islam, baik dipengaruhi atau tidak oleh ajaran di luar Islam. Pada abad ini, Ahmad ibnu Hanbal, pendiri mazhab keempat Sunni, adalah pelapornya. Ia dikenal dengan perjuangannya melawan doktrin Mu'tazilah tentang penciptaan Quran. Sikap Ibnu Hanbal yang dengan keberanian dan tak takut mati mempertahankan keyakinan membuatnya mempunyai banyak pengikut di kalangan umat Islam yang tak sepaham dengan Mu'tazilah. Pada abad ke-7 Hijriah, Ibnu Taimiyah pada tahun 661 sampai 728 Hijriah dengan kegigihan dan keberanian yang luar biasa melanjutkan paham salafiyah ini. Mula-mula dalam pengajian-pengajian dan kemudian dalam tulisan yang tersebar luas dan menggegerkan ulama-ulama dalam mazhab lain. Selanjutnya yaitu pada abad ke-12 Hijriah muncul gerakan-gerakan reformasi untuk menangani kehancuran moral dan sosial umat Islam. Gerakan Wahabiyah adalah gerakan yang terpenting. Pendirinya Muhammad ibnu Abdul Wahhab pada tahun 1703 sampai 1792 Masehi. Beliau menggunakan ajaran Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah
untuk memurnikan semenanjung Arab dari praktik non-Islam dan membangun negara Islam yang meneladani negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerakan yang sama dengan Wahabiyah bermunculan di luar dunia Arab. Gerakan Utsman dan Podio pada tahun 1754 sampai 1817 Masehi di Nigeria. Kemudian gerakan Ahmad Sirhindi pada tahun 1564 sampai 1624 Masehi. Lalu Syah Waliullah pada tahun 1702 sampai 1752 Masehi dan Sayyid Ahmad Barelwi pada tahun 1786 sampai 1831 Masehi di anak benua India. Gerakan tersebut menganjurkan pemurnian agama, reformasi moral dan sosial, serta persatuan Muslim. Namun, gerakan tersebut tetap menafsirkan agama secara harfiah dan terikat pada masa lalu. Berjuang bukan untuk membangun model yang bisa hidup pada masa depan, melainkan menciptakan kembali model awal seperti masa Nabi dan para sahabatnya. Meskipun demikian, gerakan tersebut meninggalkan warisan yang mengilhami gerakan reformasi pada abad selanjutnya, yaitu pada abad ke-19 dan 20 Masehi yang dikenal dengan gerakan Salafiyah modern. Gerakan Salafiyah modern didirikan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdullah. Tujuan utama dari gerakan ini adalah menyingkirkan umat Islam dari mentalitas taklid dan jumud, mengembalikan Islam pada bentuk murninya, dan mereformasi kondisi moral, budaya, dan politik kaum muslim. Gerakan Salafiyah modern berpendapat bahwa penyebab yang membawa kepada kemunduran kaum muslim adalah sikap jumud yang terdapat pada diri umat Islam. Oleh karena itu, sikap jumud umat Islam tidak mengkehendaki adanya perubahan. Sebaliknya, umat Islam hanya menerima tradisi yang berkembang pada saat itu. Dalam sejarahnya, gerakan Salafiyah telah memiliki banyak bentuk dan pengungkapan yang berbeda-beda sesuai kondisi yang berubah-ubah sejak masa Ahmad ibnu Hanbal sampai masa reformasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdullah. Namun, sepanjang fase-fase yang berbeda itu, pada intinya Salafiyah tetap merupakan gerakan reformasi dan perubahan yang berfokus pada masalah keyakinan, kemurnian Islam, pemulihan model Islam masa lalu, dan doktrin yang tetap menekankan kebutuhan untuk kembali kepada Islam murni, seperti yang dilakukan generasi salaf. Agar ajaran Islam tidak dipertahankan sebagai adanya di dalam masyarakat, akan tetapi harus diwujudkan bagaimana seharusnya seperti yang dikehendaki Al-Quran dan hadis. Gerakan salaf selalu menjadikan akal berada di belakang Quran dan hadis. Akal hanya mampu membenarkan, mentaati, dan menerangkan pendekatan antara dalil akal atau kontekstual dengan dalil Quran dan hadis sebagai penjelas dari dalil yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Saya Nisrohati NIM 2618018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan aliran salaf. Dalam perkembangannya, sejarah mencatat bahwa
Salafiyah tumbuh dan berkembang menjadi aliran atau paham golongan sebagaimana golongan Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan golongan lainnya. Salafiyah bahkan sering diletakkan dengan ahli sunnah wal jamaah di luar kelompok Syiah. Gerakan Salafiyah adalah gerakan yang berusaha menghidupkan kembali ajaran kaum salaf. Setelah selesai masa salaf, muncul masa khalaf, yang berarti masa pengganti atau kemudian. Ulama pada masa ini disebut masa taklid, yaitu meniru atau mengikuti. Pada masa inilah terjadi kemunduran dan degradasi umat Islam. Perkembangan aliran salaf selanjutnya yaitu dalam situasi seperti itu muncul ulama yang ingin membangun kembali alam pikiran kaum muslimin dengan menyadarkan mereka agar kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang ditempuh kaum salaf. Ibnu Taimiyah sebagai tokoh penggeraknya mendesak kaum muslimin agar kembali kepada ajaran yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk saat ini banyak berkembang kelompok Islam yang mengatasnamakan golongannya sebagai penganut Salafiyah. Menurut Jamhari, para ahli berpendapat bahwa munculnya kelompok-kelompok Islam garis keras di dunia Sunni sekarang ini berkaitan dengan reformulasi ideologi salaf. Selanjutnya, tokoh dan pemikiran aliran salaf. Tokoh yang pertama adalah Ahmad bin Hambal Baghdad. Pemikiran dari Ibnu Hambal yaitu pertama, ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, beliau lebih suka menerapkan pendekatan lafzi daripada pendekatan takwil, terutama yang berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Dan yang kedua tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi beliau yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali yaitu tentang status Al-Quran. Tokoh yang kedua adalah Ibnu Taimiyah Harram. Pemikiran dari Ibnu Taimiyah yaitu sangat berpegang teguh pada nas, tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal, dan kedua, percaya sepenuhnya terhadap nama-nama Allah atau Rasul-Nya. Yang ketiga, menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah. Tokoh yang ketiga adalah Muhammad bin Abdul Wahhab Uyainah. Pemikiran dari Ibnu Abdul Wahhab yaitu beliau menafsirkan pemahaman ulama dari golongan manapun dengan konsep tauhid termasuk dari guru-gurunya sendiri, dari mazhab Hambali apalagi dari mazhab lain. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.